Halo guys, kembali lagi bersama saya Angga Daniel Surbakti dengan NIM 22931 Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Yogyakarta. Pada video kali ini saya akan membahas tentang gelombang elektromagnetik pada remote sensing. Selamat menyaksikan. Gelombang elektromagnetik pada remote sensing. Apa itu elektromagnetik? Gelombang elektromagnetik merupakan bagian dari spektrum yang kontinu. Gelombang elektromagnetik dibentuk oleh dua komponen magnetik serta dipengaruhi oleh sifat elektrik dan magnetik dari objek yang berinteraksi dengan gelombang elektromagnetik. Peran elektromagnetik dapat diketahui sumber utama energi dalam penginderaan jauh adalah radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah suatu bentuk dari energi yang hanya dapat diamati melalui interaksinya dengan suatu objek. Wujud dari energi ini dikenal sebagai sinar tampak, sinar X, inframerah, dan gelombang mikro. Jenis-jenis penginderaan jarak jauh. Penginderaan jauh dengan menggunakan tenaga matahari dinamakan penginderaan jauh sistem pasif. Penginderaan jauh sistem pasif menggunakan pancaran cahaya. Hanya dapat beroperasi pada siang hari saat cuaca cerah. Penginderaan jauh sistem pasif yang menggunakan tenaga pancaran tenaga termal dapat beroperasi pada siang maupun malam hari. Citra mudah pengenalannya pada saat perbedaan suhu antara tiap objek cukup besar. Kelemahan penginderaan jauh sistem ini adalah resolusi spasialnya semakin kasar karena panjang gelombangnya semakin besar. Spektrum pada elektromagnetik. Penginderaan jauh dengan menggunakan sumber tenaga buatan disebut penginderaan jauh sistem aktif. Penginderaan sistem aktif sengaja dibuat dan dipancarkan dari sensor yang kemudian dipantulkan kembali ke sensor tersebut untuk direkam. Pada umumnya sistem ini menggunakan gelombang mikro, tapi dapat juga menggunakan spektrum tampak dengan sumber tenaga buatan berupa laser. Jendela atmosfer pada gelombang elektromagnetik. Tenaga elektromagnetik pada penginderaan jauh sistem pasif dan sistem aktif untuk sampai di alat sensor dipengaruhi oleh atmosfer. Atmosfer mempengaruhi tenaga elektromagnetik yaitu bersifat selektif terhadap panjang gelombang. Karena itu timbul istilah jendela atmosfer, yaitu bagian spektrum elektromagnetik yang dapat mencapai bumi. Adapun jendela atmosfer yang sering digunakan dalam penginderaan jauh ialah spektrum tampak yang memiliki panjang gelombang 0,4 mikrometer hingga 0,7 mikrometer. Ini adalah salah satu contoh gambar cara kerja gelombang elektromagnetik pada remote sensing. Dapat kita lihat bahwa cahaya matahari memantulkan cahayanya ke dasar permukaan bumi, lalu dasar permukaan bumi memantulkan lagi ke remote sensing, lalu remote sensing ini dapat melihat gambar bentukan permukaan bumi tersebut. Spektral dan domain spesial pada penginderaan jarak jauh. Sistem penginderaan jarak jauh sebenarnya bekerja dalam dua domain, yaitu spektral dan domain spesial. Apabila pada suatu luasan tertentu terdapat beberapa jenis benda, maka masing-masing benda akan memberikan pantulan dan atau pancaran elektromagnetik yang dapat diterima oleh suatu sensor. Dengan demikian, kehadiran suatu benda dapat dideteksi berdasarkan pantulan atau pancaran elektromagnetik. Asal karakteristik pantulan atau pancaran elektromagnetiknya telah diketahui. Setiap benda mempunyai struktur partikel yang berbeda, baik mikro maupun makro. Perbedaan struktur ini mempengaruhi pola respon elektromagnetik. Oleh karena itu, pengenalan atas perbedaan respons elektromagnetik tersebut dapat dijadikan landasan bagi pembedaan objek. Ilmu fisika membuktikan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri atas sekumpulan saluran dengan wilayah dan julat panjang gelombang yang berbeda-beda. Tiap wilayah elektromagnetik dengan julat panjang gelombang tertentu, inilah yang disebut dengan spektrum. Contoh yang paling sederhana adalah terbiasanya cahaya putih yang dilewatkan pada sebuah prisma kaca, sehingga terbentuk deret spektra mulai dari ultra ungu sampai ke inframerah. Alat yang digunakan untuk mengukur sensor cahaya. Cara benda memberikan respon terhadap gelombang elektromagnetik yang mengenai berbeda-beda dari satu jenis ke jenis lain dan dari satu spektrum ke spektrum yang lain. Alat yang digunakan untuk mengukur sensor cahaya yang disebut spektrometer atau radiometer. Pada alat ini
terdapat pengatur besarnya panjang gelombang yang dapat masuk melalui sistem lensanya. Sekian video pada kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih.